It's time Sparta Podcast to take off. Hello Spartarians, welcome back to Sparta Podcast. Yeah. Halo Spartarians, mungkin sebelum kita mulai podcast kita kali ini, mungkin ada beberapa Spartarians yang asing nih sama Bener kita. tuh. Kita wajah-wajah baru di sini kan. Bener banget. Juga ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh gak nih kita kenalan dulu? Boleh banget. Halo, aku Sinbi. Dan aku Kevik. Oke, jadi di podcast kita kali ini kita mau bahas tentang apa sih, Fik? Jadi, mumpung di depan kita nih ada guru kita tercinta yaitu Bu Puji dan ada Kak Divine yang baru akhir tahun kemarin melaksanakan gimana tuh serunya prakerin. Jadi, menurut kamu Sin, kamu udah tahu belum sih apa itu prakerin? Setahu aku sih ya, prakerin itu kan punya kepanjangannya sendiri, yaitu praktek kerja industri. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita tanyain langsung ke guru kita, Bu Puji. Selamat pagi Bu Puji, selamat pagi Kak Divine. Iya, selamat pagi. Oke, jadi mungkin kan ada beberapa dari teman kita yang mungkin bingung nih Bu, apa itu prakerin itu kan. Bisa gak sih Ibu bantu jelasin apa itu prakerin? Ya, saya bantu jelaskan ya. Kalau untuk prakerin sendiri tadi benar yang disampaikan oleh Sinbi bahwa prakerin itu praktik kerja industri. Tetapi untuk prakerin sendiri ini merupakan bagian dari pendidikan sistem ganda. Nah, apa itu pendidikan sistem ganda? Jadi kalau di SMK itu penekanannya sebetulnya pada pendidikan sistem ganda atau pendidikan dengan menggunakan 2 jalur pendidikan. Yang pertama pendidikan di dalam sekolah, kemudian yang kedua adalah pendidikan di luar sekolah atau tadi di dunia usaha. Jadi prakerin ini wajib dilakukan oleh seluruh siswa dan siswi SMK, seperti itu. Itu bener-bener wajib Bu. Emang nggak ada tuh SMK yang nggak ngadain prakerin atau gimana? Ya, kalau di SMK sendiri semua wajib ya. Jadi kayak yang namanya sekolah menengah kejuruan itu wajib melaksanakan prakerin. Karena itulah yang membedakan antara SMK dan SMA. Ada ciri khas banget tuh ya. Iya, itu ciri khasnya. Berarti kita harus bangga nih jadi anak Benar. SMK. SMK iya, bisa. Bisa. Jadi kan aku sama Kevik nih masih kelas 10 nih. Berarti nanti kelas 11 nanti bakal ngelaksanain prakerin kan? Nah, bener tuh. Jadi persiapan apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita melaksanakan prakerin tersebut? Iya, kayaknya udah gak sabar mau prakerin ya Bener ini tuh. anak-anak. Kayaknya seru banget sih. Iya, Seru oke. emang ya. Jadi ketika kalian mau melakukan kegiatan prakerin nanti di kelas 11 itu biasanya kan di bulan April ya. Kita biasanya mulai di April kita lakukan selama 3 bulan. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Nanti di awal sebelum kalian melaksanakan prakerin akan ada yang namanya pembekalan prakerin. Jadi kalian diberi bekal dari sekolah berupa pengetahuan apa yang harus kalian peroleh sebelum kalian memang benar-benar masuk di dunia kerja. Misalnya kan itu nanti akan berbeda ya ketika kalian di sekolah dengan di dunia kerja. Pasti hari-hari pertama tuh deg-degan pasti ya. Ini Kak Divine sudah mengalami ya, Kak Divine ya. Nanti kita ceritain Iya. Jadi sebelumnya memang anak-anak sudah dibekali dulu gitu dengan bagaimana misalnya mereka harus bersikap di tempat kerja, apa saja yang harus dilakukan di tempat kerja, bagaimana cara bertutur kata yang baik di tempat kerja sampai dengan cara berpakaian. Kemudian nanti juga akan dibekali bagaimana cara mereka untuk menyusun laporan PKL atau laporan prakerin seperti itu. Jadi tidak perlu takut untuk kalian nanti di kelas 11 untuk melakukan kegiatan prakerin. Iya, gak boleh tegang. Iya. Berarti kita bener-bener harus udah siap banget nih ya Bu dari sekolah sampai nanti ke tempat prakerinnya. Iya. Kalian memang sudah dipersiapkan benar-benar supaya memang sudah siap masuk di dunia kerja seperti itu. Kalau untuk tempat prakerin itu gimana ya Bu? Soalnya kan mungkin dari beberapa Spartarians mungkin punya ketakutan gitu. Gimana kalau aku nggak dapat tempat prakerin? Gimana kalau tempat prakerinnya nggak pas? Itu gimana Bu? Iya, itu ya yang ditakutkan anak-anak ya. Mungkin itu juga yang dialami Kak Divine ya. Iya, Gimana dulu nih? aku juga sempat mikir gitu. Iya, jadi nggak perlu takut.
Jadi nanti ketika kalian akan melakukan kegiatan prakerin, jadi sebetulnya sekolah itu sudah punya data perusahaan yang direkomendasikan untuk kalian bisa prakerin di tempat itu. Tetapi kalau kalian punya pilihan atau kalian sudah punya bayangan perusahaan mana yang kalian akan melakukan kegiatan prakerin, itu kalian juga bisa ambil itu gitu. Jadi kalian tidak perlu takut untuk tidak mendapatkan tempat prakerin ya, karena nanti sekolah juga akan membantu kalian untuk mendapatkan tempat prakerin. Jadi tidak perlu takut ya. Jadi nggak ada kasus tuh Bu untuk anak-anak yang dari SMK nggak dapet tempat untuk prakerinnya? Sampai dengan hari ini tidak ada, semuanya aman, terkendali. Berarti SMK KBPK Penabur Bandar Lampung ini siap banget dong Bu untuk bantu murid-muridnya cari tempat prakerin? Iya, pasti kami siapkan untuk tempat prakerin dan kami siap membantu untuk anak-anak yang tidak mendapatkan tempat prakerin seperti itu. Jadi Spartarians, tadi kan kita udah bahas tuh tempat-tempat gimana cara dapetinnya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Untuk ke Kak Divine, karena kan tadi kita ngasih pertanyaan ke Bu Puji terus tuh. Sekarang giliran Iya, gantian Kak ya Kak Divine. Divine. Boleh. Jadi pada saat Kak Divine melaksanakan prakerin tersebut, apa sih yang dilakukan Kak Divine selama jadi karyawan di tempat kerja prakerin tersebut? Oke, yang pastinya ada rasa tegang gitu ya, excited gitu mungkin ya. Yang pastinya karena kita kejuruannya akuntansi. Dan apa yang dilakukan waktu prakerin kan apa yang udah dibekali oleh sekolah ya kan. Waktu itu sih aku bisa kayak analisis perusahaan itu mengenai tata penyimpanan file-filenya. Jadi kalau misalkan kita selain di akuntansi kan kita juga belajar administrasi umum tuh, ya kan? Nah, di situ kan kita belajar jenis-jenis penyimpanan file gitu ya, cara mengarsipkan gitu ya. Setelah aku pelajarin, gitu ya. Setelah aku PKL, ketika mendapatkan tugas Divine, tolong ya beresin file ini berdasarkan gitu. Oh, ternyata yang aku dapat di sekolah itu dapat aku praktekkan di perusahaan itu. Jadi menurut aku itu sangat bermanfaat dan gak sia-sia gitu belajarnya. Kalau untuk cara beradaptasi sendiri itu gimana sih Kak? Soalnya kan mungkin ada beberapa teman kita yang pendiam gitu, Betul susah. banget. Pemalu-pemalu ya. Aduh, malu-malu gitu ya. Iya. Pasti kan ada yang introvert, ada yang extrovert gitu ya. Sebenarnya tergantung kita sendirinya juga ya, mau kita extrovert atau introvert. Selagi kita punya attitude yang bagus gitu ya, kita sopan, kita tekun, kita bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita berikan, terus mematuhi aturan yang ada di perusahaan tersebut, menurut aku itu fine-fine aja dan dapat berkembang dengan baik gitu. Nah, tadi kan soal attitude tuh. Nah, sekarang kan pasti di lingkungan kerja nih banyak tuh karyawan-karyawan lain selain Kak Divine kan. Nah, cara ngadapinnya itu gimana sih? Cara kita berteman, bersosialisasi, gimana tuh? Oke. Yang pastinya kan kita kalau misalkan masa prakerin ini pasti kita kan umurnya mungkin masih 17, Masih malu-malu 16, ya. masih malu-malu gitu kan. Terus di tempat kerja kan kita nggak tahu ya, mungkin ada yang bapak-bapak atau ibu-ibu atau ada yang kakak-kakak gitu. Kita kan nggak bisa nentuin aku mau perusahaan yang masih banyak pegawainya yang masih muda biar bisa beradaptasi dengan baik gitu ya kan. Waktu itu ya experience aku waktu pertama kali PKL itu aku ditempatin di bagian pengawasan di kantor pelayanan pajak Pratama. Itu di pengawasan itu rata-rata bapak-bapak dan ibu-ibu gitu kan. Itu kan agak canggung gitu ya kan, kita mau bercandaan atau beradaptasi kan juga kayak Takut ya. takut gitu ya, nanti so asik gitu. Selagi kayak pasti gini Divine gitu ya, bapak atau ibu minta tolong ini ya, kerjain sesuatu ini gitu ya, kayak iya ibu, ya baik ibu gitu ya kan, baik bapak, kita kerjain dengan baik, dengan benar. Habis itu ketika kita diajak ngobrol kita sopan bahasanya, kita nggak bertingkah laku yang senonoh gitu ya. Itu menurut aku bisa bikin kitanya pasti lebih nyaman sih ke depannya. Berarti yang nomor 1 itu emang harus attitude dulu Iya, ya. semua dasar kita itu harus dilakukan dengan attitude yang baik. Oke, kalau tantangan yang selama Kak Divine alamin itu gimana ya? Juga mungkin
biar jadi pembelajaran bisa lah dikasih tips-tipsnya. Oke, tantangan ya. Pasti semua yang kita lakukan kan nggak selalu benar nih ya kan. Pasti kayak, aduh ini aku salah nih kerjainnya waktu diprakerin ya kan. Lagi ini, aduh sebenarnya kalau misalkan kita ada masalah, itu kita harus jujur. Jadi kalau misalkan kita berbuat kesalahan ya, Kak maaf ya, tadi aku melakukan kesalahan ini, yang seharusnya aku masukin ke file ini, aku masukin ke sini. Kayak waktu itu aku dulu. Terus pasti responnya dijawab dengan baik. Oh iya, gak apa-apa, nanti dipindahin aja gitu. Dengan kita mengakui kesalahan kita, gak berbohong gitu ya, pasti pekerjaan kita akan dinilai baik. Karena kan kita di situ tujuannya belajar ya kan. Belajar. Beradaptasi di lingkungan prakerin tuh gimana gitu kan. Dengan kita jujur gitu ya kan, orang-orang akan menilai kita, wah anak ini ternyata mau belajar gitu. Dari situ aku belajar sih bahwa apa yang kalau misalkan ada masalah, jangan takut dulu, jangan gugup dulu, yang ngomong apa adanya gitu. Nah, berarti itu udah tips yang paling bagus banget dari Kak Divine kan. Jadi kalian Spartarians pastinya harus Jangan lupa disimpan rapat-rapat nih tips dari Kak Divine. Iya, Apa iya. tadi tipsnya? Gak boleh malu-malu ya? Gak boleh malu-malu, attitude. Terus prakerin kemarin berapa lama sih Kak? Oke, untuk prakerin kemarin aku itu 6 bulan, ada 6 bulan, 3 bulan prakerin di perusahaan dan 3 bulan project di sekolah. Terus selama 3 bulan itu ada gak sih kesan dan apa yang Kak Divine dapatkan di sono yang paling berkesan gitu? Oh, yang pastinya kalau di sana itu punya relasi baru sih. Relasi baru ya kan, relasi baru kita juga bukan yang sepantaran kita dan pasti yang lebih tua dong di sana kan kerjanya. Mungkin udah rata-rata yang umurnya 25 tahun ke atas, 30 tahun ke atas gitu kan. Itu kita bisa saling bertukar experience, pengalaman hidup kita gitu. Ih, kayak dulu kakak kerja di bagian-bagian ini loh, kayak oh iya kak gitu kan, kakak kerjanya di sana ngapain gitu. Jadi kita bisa saling menukar pengalaman hidup gitu ya kan. Itu dan menambah relasi baru, itu yang bikin aku seneng di prakerin sih. Keren. Terus juga kan jadi kita kalau misalnya ada masalah gitu, kita mau nanya-nanya tentang dunia kerja, jadi bisa ada yang ditanya ya. Iya, bisa banget. Bisa ada yang gitu. bantu gitu. Jadi kalau misalkan selesai prakerin gitu ya, setelah lulus SMK, aku mau kerja terus. Aku mikir, oh iya kakak yang waktu aku prakerin itu kan punya bidang pekerjaan yang di sana tuh, bisa nih aku kerja di sana gitu kan, punya relasi baru gitu ya kan. Jadi lebih asik gitu kan, lebih cepet gitu dapat pekerjaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk Kak Divine juga Bu Puji. Oke. Kita ke Bu Puji dulu kali ya. Oke. Boleh. Jadi kan selama ibu mengajar gitu, mungkin kan ada nih beberapa dari murid yang curhat-curhat selama prakerin nih. Kira-kira apa aja sih yang udah ibu dapetin ceritanya tentang mereka yang dapetin manfaat dari prakerin itu sendiri? Iya, banyak ya setelah mereka selesai prakerin tuh biasanya anak-anak tuh banyak cerita ya ke betul guru banget. ya, baik guru pembimbing maupun ke guru yang bukan pembimbing. Jadi pengalaman mereka selama melakukan kegiatan prakerin, mereka sih banyak bercerita bahwa prakerin ini bermanfaat sekali untuk mereka. Sebetulnya manfaatnya terasa sekali ya, terkhusus untuk peserta didik. Jadi untuk peserta didik sendiri hasil belajar itu menjadi lebih bermakna. Kenapa bermakna? Karena terdapat kesesuaian antara apa ketika mereka belajar di sekolah dengan mereka belajar dan bekerja di perusahaan. Mereka lebih profesional gitu. Jadi setelah lulus sekolah mereka sudah menjadi siswa yang memang sudah siap kerja seperti itu untuk peserta didik sendiri seperti itu. Kalau untuk Kak Divine sendiri gimana? Oke, jadi buat aku manfaat yang aku dapat dari prakerin yang pastinya aku jadi tahu kalau dunia kerja itu kayak gini loh gitu ya. Mungkin sebantaran teman-teman kita yang masih jenjangnya masuk SMA gitu ya, kan masih belajar gitu, belum ada experience prakerin gitu. Kalau kita kan SMK ada experience prakerin, jadi kita tahu gitu. Oh, ternyata dunia kerja itu kayak gini ya. Ternyata nggak seserem yang aku bayangkan gitu ya. Ternyata orang-orang di dunia prakerin itu juga asik-asik gitu, nggak selamanya tegang gitu ya. Jadi mungkin nanti aku kalau kerja kayak gini gitu, jadi udah ada bayangan gitu. Berarti kita udah
bisa siapin apa aja nih gitu Yes, ya untuk kita kerja betul nanti. banget. Gimana Fik? Udah makin gak sabar nih mau prakerin? Udah gak sabar banget sih ngedenger dari curhat-curhatan Kak Divine ini. Makin penasaran iya. ya. Aduh. Betul banget dong. Nah, oke guys, gak kerasa kita udah lama nih bincang-bincang tentang prakerin, juga udah sharing-sharing sama Bu Puji, sama Kak Divine. Gimana? Udah gak penasaran lagi kan apa itu prakerin? Atau kalian masih pengen ngerasain apa itu prakerin? Boleh banget nih untuk bergabung bersama kami di SMKK BPK Penabur Bandar Lampung. Dijamin deh gak ada lagi tuh yang namanya penasaran. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai seputar SMKK BPK Penabur, bisa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Dan jangan lupa follow Instagram sekolah kami juga Sparta OSIS. Oke Vic, it's time Sparta Podcast to landing.